Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan, di mana Pak Anies kemarin itu dituding melakukan curi start kampanye. Bahkan masalahnya itu sampai ke Bawaslu, dilaporkan ke Bawaslu. Dugaannya Pak Anies itu melanggar terkait pemilu. Namun setelah diverifikasi, dicek oleh Bawaslu, Pak Anies itu tidak melanggar terkait aturan dalam kampanye atau aturan terkait pemilu. Jadi sudah clear, tetapi pihak sebelah selalu mengatakan Pak Anies yaitu mencuri start kampanye. Nah, kali ini teman-teman, ada seorang peneliti yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Anies yang dituduhkan kepada Pak Anies Baswedan itu tidak terbukti. Dan bahkan pengamat itu menyinggung terkait Ganjar Pranowo. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca berita dari suara.com. Anies Baswedan dituduh curi start kampanye. Pengamat senggol Ganjar Pranowo. Kunjungan bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan ke beberapa daerah dinilai tidak mencuri start kampanye. Kegiatan Anies masih dalam hal wajar karena hanya bertemu saja dan tidak mengajak orang untuk memilihnya. Hal itu diungkap oleh peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Siti Zuhro. Menurut Siti, Bawaslu hanya tinggal melihat aturan yang berlaku terkait safari politik mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Apa yang dilanggar kan dia nggak gubernur lagi dan sudah lepas, ucap dia dikutip dari wartaekonomi.co.id. Siti mengungkapkan bahwa mantan Menteri Pendidikan tersebut bisa saja dikenakan sanksi apabila kunjungannya masuk ke pelanggaran aturan. Apakah dia bilang pilih saya? Kan enggak, jadi kriteria kampanye dan curi start itu apa? Tuturnya. Di samping itu, Siti Zuhro juga menyinggung soal Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dia menilai kalau Ganjar juga melakukan kegiatan yang sama seperti Anies. Namun, akan berbeda cerita jika kampanye politik seperti Anies dilakukan Ganjar. Bisa terkena sanksi karena masih menjabat sebagai gubernur. Terlepas dari itu, Siti meyakini Bawaslu bisa menentukan yang mana pelanggaran dan tidak karena orang-orangnya mengerti hukum. Sudah paham ada fakta hukumnya? Ketika menuduh itu ada fakta hukumnya. Jangan ketika mengatakan dia curi start dan kampanye ternyata fakta hukumnya nggak ada, tuturnya. Sebelumnya, Komisioner Bawaslu RI, Puadi meminta semua bakal calon presiden dan partai politik untuk tidak melakukan kampanye terselubung atau melakukan kampanye di rumah ibadah. Imbauan Bawaslu bertujuan untuk memastikan semua kontestan diperlakukan setara. Tak hanya itu, imbauan juga untuk menjaga suasana pelaksanaan pemilu 2024 tetap kondusif. Mengutip dari Warta Ekonomi, Puadi juga mengimbau kepada jajaran pejabat negara untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan fasilitas jabatannya untuk kepentingan partai politik dan calon tertentu. Menurutnya, safari politik yang dilakukan Anies Baswedan bisa dianggap kurang etis karena terkesan mencuri start kampanye sebagai calon presiden. Kegiatan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis sebab telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden 2024 mendatang, kata Komisioner Bawaslu Puadi dalam konferensi pers di Jakarta Kamis 15 Desember 2022. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait Pak Anies Baswedan yang kemarin memang Pak Anies dituding yaitu mencuri start kampanye karena Pak Anies berkeliling dari daerah ke daerah. Kalau kita lihat kemarin Pak Anies ke Jawa Barat, Pak Anies ke Papua, Pak Anies ke Jawa Tengah, Pak Anies ke Aceh dan tempat-tempat lainnya yang dikunjungi Pak Anies Baswedan itu dianggap curi start kampanye. Padahal sejatinya teman, KPU belum memberikan start kapan kampanye, tetapi Pak Anies dituding
mencuri start kampanye. Padahal kampanye itu kan belum dimulai, belum dikasih start, kapan mulainya kan belum ada. Bahkan calon presidennya sampai hari ini belum ada yang daftar di KPU. Memang sekarang belum ada pendaftaran untuk calon presiden. Nah, kalaupun itu dipersoalkan, maka banyak tokoh yang akan terlibat dalam hal ini. Misalnya teman-teman, ada tokoh yang pasang baliho. Kan banyak sekarang di mana-mana, calon presiden, calon presiden. Apakah itu bukan curi start kampanye? Kalau Pak Anies itu berkunjung ke daerah-daerah, ini dituding mencuri start kampanye. Bahkan kalau kita lihat kemarin ada pembagian sembako bertuliskan tokoh tertentu. Nah, itu apakah tidak mencuri start kampanye? Itu real itu. Dan sebagainya dan sebagainya. Jadi, kalau saya melihat ini yang heboh Pak Anies Baswedan, teman-teman. Yang heboh Pak Anies Baswedan karena Pak Anies ini dilaporkan diserang. Padahal mungkin calon yang melaporkan itu kan mesti punya calon presiden. Nah, apakah dia tidak melakukan curi start kampanye seperti yang dilakukan Pak Anies Baswedan? Kalau itu dianggap curi start kampanye. Apalagi kemarin di GBK, teman-teman, di situ ada calon pemimpin yang rambutnya putih karena memikirkan rakyat. Itu kan seperti mengendorse, seperti mengarahkan pemilih untuk memilih calon presiden yang berambut putih. Padahal pemimpin yang rambut putih itu umumnya orang akan melihat ke Ganjar Pranowo. Apakah itu bukan bentuk dari curi start kampanye? Kalau kita melihat hal seperti itu, teman-teman. Jadi apa yang dilakukan Bawaslu tidak menerima atau menolak laporan itu sudah benar. Tetapi masalahnya Bawaslu itu mengatakan ada kesan Pak Anies Baswedan itu mencuri start kampanye. Itulah yang kebanyakan pendukung Pak Anies tidak terima. Bagaimana dengan calon presiden yang lain? Yang pasang baliho, yang iklan-iklan di mana-mana. Nah, itu kan bagian dari curi start kampanye kalau itu disamakan dengan Pak Anies Baswedan. Kan begitu. Jadi saya pikir teman-teman apa yang disampaikan oleh Siti Zuhro, peneliti BRIN itu benar. Pak Anies itu tidak mencuri start kampanye karena tidak mengajak orang untuk memilihnya untuk di 2024 yang akan datang. Terlebih Pak Anies ini belum menjadi calon presiden. Bagaimana orang yang belum menjadi calon presiden kok dituding mencuri start kampanye? Apanya yang dicuri? Kan begitu. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.